My name is Diva Vina Pramestiani. NIM 2518007. I want to explain about comparison between SFL and CDA atau Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis. But before I present about the comparison between SFL and CDA, I will give a little definition about both of these things. Yes, and number one is SFL. So SFL, or Systemic Functional Linguistics, is a theory of language centered around the notion of language function. Context concern the fields or what's going on, tenor or social role or relationship between participants, and then mode or aspect of the channel of communication, like a dialogic or monologic or spoken or written. That's one of SFL. And then SFL have a three metafunction: ideational metafunction, interpersonal metafunction, and textual metafunction. And then we're going to CDA. A CDA, or Critical Discourse Analysis, is approached as an investigative framework. As with other approach to conducting discursive analysis, CDA can be gainfully applied to many of the types of forms of data human geographers typically collect from interviews, ethnography, speeches, historical or policy documents, through to maps, monuments, and media, to name a few. Critical discourse analysis is a multidisciplinary field where a linguist and a sociologist work together on a social phenomenon in a social discourse. It's a CDA. And then we're going to a comparison between SFL and CDA. So SFL itu menganalisis sebagian kecilnya aja atau luarnya saja, seperti itu. Misalkan di sebuah teks, ya, di sebuah teks ini nanti dianalisis, jadi dianalisis sesuai misalkan ya, mengambil dari ideational metafunction, seperti itu. Mengambil dari 3 metafunction itu, diambil ideational metafunction untuk menganalisis teks tersebut. Lalu dipilihlah itu sentence, lalu dianalisis menggunakan ideational metafunctional. Misalkan Wida gave Ahmad a birthday cake for his birthday yesterday. And then kita analisis menggunakan ideational metafunctional. Jadi nanti dianalisis Wida and Ahmad is a participant, and then gave a birthday cake for his birthday, itu adalah action, atau ya action memberi roti ulang tahun, seperti itu. Lalu yesterday itu adalah circumstances-nya, atau kapan sih itu terjadi. Nah, itu merupakan SFL atau Systemic Functional Language. Ya, menganalisis sebagian kecilnya seperti itu. Lalu SFL juga menganalisis grammarnya seperti apa, stylenya seperti apa, menggunakan clues tipe apa, seperti itu. Lalu untuk spoken, jadi untuk spoken nanti bisa dianalisis fonologinya, caranya mereka berbicara itu seperti apa, dan masuknya attitude apa, seperti itu. Nah, untuk SFL itu seperti ini. Jadi bagian seperti kulitnya, seperti dianalisis kulitnya saja. Nah, sedangkan CDA atau Critical Discourse Analysis, jadi di sini disebutkan ada critical, jadi kritis atau lebih mendalam, atau di bagian dagingnya. Kalau kacang itu di bagian dalamnya, di bagian kacangnya itu adalah CDA.
Jadi CDA itu menganalisisnya seperti apa sih? Nah, jadi CDA itu menganalisis ya lebih mendalam seperti itu. Contohnya identification. Di sini di CDA itu ada identification. Jadi dianalisis what does the text say about, atau teks itu misalkan ada teks itu membicarakan tentang apa seperti itu. Misalkan jawabannya adalah tentang gender norms, morals, atau shared experiences dan sebagainya. Itu salah satu dari CDA itu identification. Jadi mengidentifikasi teksnya itu seperti apa ya. Jadi membahas tentang apa seperti itu di sebuah teks, dianalisis. Lalu ada interpretation. Misalnya who produce the product. Misalkan ada teks. Nah, itu siapa yang membuat? Yang membuat teks itu siapa? Seperti itu. Ada teks, yang membuat teks itu siapa? Nah, itu dianalisis dengan menggunakan CDA. Lalu ada konteks analysis, seperti what social practice are mediated by this text. Jadi maksudnya seperti apa? Misalkan business culture, education, atau fast food, seperti itu. Bisa juga teks ini ditujukan untuk apa? Teks ini ditujukan untuk siapa? Nah, itu masuknya critical discourse analysis, atau menganalisis bagian lebih dalamnya lagi. Jadi penggunaan bahasa itu untuk apa aja gitu di dalam sebuah teks itu kan. Nah, seperti itu. Misalkan ya bahasa ini digunakan untuk membuat teks ini, lalu ditujukan untuk seperti ini, seperti itu. Nah, itu maksudnya CDA atau critical discourse analysis. Lalu untuk lebih ringkasnya lagi, jadi CDA itu SFL itu a perspective on formal structures of language. Jadi hanya formal structure-nya saja, seperti tadi participant, action, circumstances-nya apa. Jadi ya bagian luarnya saja, seperti itu. Dianalisis grammarnya seperti apa, stylenya seperti apa. Lalu untuk spoken ini termasuknya attitude apa, lalu pronunciation-nya seperti apa, itu SFL. Lalu bisa dianalisis dengan 3 meta function, itu ideational, interpersonal, and textual. And then CDA is a perspective on wider context and implications of discourse. Ya, seperti tadi teks itu dibuat oleh siapa, lalu teks itu untuk apa sih, maksudnya ditujukan untuk apa, tujuannya apa, ditujukan oleh siapa, seperti itu. Terus dalamnya itu seperti apa. Nah, seperti itu adalah CDA. And that's for me about comparison SFL and CDA. Thank you so much, and I hope I don't have mistakes, but yeah. Thank you so much, Mom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.